Minimal pasti kamu pernah sekali kelewatan video yang ngomongin tentang minuman bernama Prime. Yes, itu adalah minuman ciptaan Logan Paul dan KSI. Tapi faktanya, itu bukan punya mereka. Kali ini gue bakal bahas bareng kalian tentang minuman Prime yang rame banget di internet tapi nggak pernah ada di Indonesia. Prime ini katanya adalah milik dari KSI dan Logan Paul. Logan Paul, ini gimana gue nyingkat karir dia di internet ya? Logan Paul ini adalah konten kreator yang dulu rame di Vine, terus pindah ke YouTube dan banyak bikin perkara. Salah satu perkaranya adalah Hutan Jepang, terus skandal kripto, dan sekarang dia bikin Prime. Nah, Logan Paul ini emang sensasi internet banget dan asal dia dari Amerika. Konten kreator saingan dia itu adalah KSI. KSI malah nggak pernah main Vine, dia malah terkenalnya emang di YouTube dulu, dan dia banyak banget mainin konten-konten gaming. Dan dia tuh terkenal banget ketika dia lagi mainin konten-konten game horor, terus dia ketakutan teriak-teriak, atau dia main game kayak FIFA dan PES dan abis itu kesel karena gacanya jelek. Sebelum Logan Paul, KSI lebih dulu masuk ke ring tinju untuk entertainment boxing atau exhibition boxing. Sorry, gue lupa namanya yang bener apa, koreksi gue di komen di bawah. Jadi kayak adu tinju yang bukan buat profesional tapi buat non-profesional ya. Gue nggak tahu istilah yang bener apa. Jadi mereka tuh tensinya tuh bener-bener yang saling rusuh dan saling ribut. Di berbagai macam konten, di berbagai macam kesempatan mereka cari masalah dan berusaha untuk bikin panas keduanya. Entah emang ribut beneran atau emang untuk ningkatin hype tentang pertarungan mereka sehingga tiket dan merchandise dan sponsor dan segala macam yang berhubungan sama keuangan makin meningkat. Jadi kalau ada tiba-tiba orang ribut di internet dan tahu-tahu ada acaranya, ya harusnya sih udah tahu ya kalian, udah pinter ya, udah nonton yang bening kan. Tapi terserah kalian. Nah, tiba-tiba mereka ini jadi kayak baean dan di tahun 2002 meluncurkan sebuah produk yang bernama Prime Drink. Ya menurut gue sampai situ nggak ada masalah lah ya, lu siapapun boleh gitu bikin produk gitu tentang apapun, mau minuman berenergi atau apa. Nah, tapi tahu nggak kalian kalau mereka ini kan koar-koarnya di sosial media, mereka yang menemukan, mereka yang kerja bareng untuk bikin Prime. Bagaimana kalau gue kasih tahu kalau mereka itu bukan pemilik asli dari Prime? Yes, pemilik asli dari Prime adalah Kongo Brand, perusahaan di balik Prime itu sendiri. Lah, Logan sama KSI jelas kok bang, ada di websitenya gitu, ada di mana-mana kalau mereka tuh founder atau co-founder gitu bang. Ya sebenarnya ini gimana ya bilangnya ya? Jadi tuh kalian bisa loh kayak punya semacam title yang dibuat-buat di dalam perusahaan. Gue nggak bilang dibuat-buat ya, tapi kayak fungsi dan namanya itu berbeda. Seperti yang apa kalian tangkap di luar sana. Karena yang dibutuhkan adalah bukan jobnya, tapi nama lu. Nah, sampai sini udah mulai kebaca kan. Jadi kenapa sih Logan Paul dan KSI ini tuh kayak nama mereka berdua tuh di posisi yang cukup besar gitu di perusahaan ini. Mereka ya bisa dibilang co-founder sih, atau dibilang orang juga yang merekayasa brand ini. Tapi sebenarnya kita nggak tahu di belakangnya apakah beneran mereka mikirin, apakah mereka ngebuat bener, atau ada orang yang pengen buat minuman seperti Prime, minuman energy drink atau sports drink ini, tapi mereka bingung memarketingkannya gimana. Dan akhirnya mereka nge-hire sosok seperti Logan dan KSI untuk menjadi frontman atau menjadi face dari brand tersebut. Tapi biar semakin keren, biar semakin terlihat legit, kayak dibikinlah story terkesan bahwa mereka yang inisiasiin, mereka berdua yang membuat ini bersama gitu. Nggak salah, tapi beda sebenarnya. Ngerti gak lo? Faktanya Logan Paul dan KSI cuma megang 20% kepemilikan dari Prime ini. Jadi ya memang bisa dibilang sebagai pemilik, tapi cuma 20%. Ya tentu saja mereka bekerja keras di mana-mana kalian lihat, mereka berusaha untuk ngepromot, marketingin dan jualin Prime di mana-mana sampai mereka dapat 250 million US dollar kalau nggak salah keuntungannya terakhir. Itu keuntungan belum bersih ya, kita nggak tahu netnya berapa tuh. Nah, hal-hal kayak gini tuh udah sering banget dan lumrah gue lihat gitu loh. Kayak tiba-tiba ada influencer atau siapa gitu, konten kreator yang bikin brand, tapi sebenarnya itu brand bukan punya mereka sepenuhnya. Mungkin mereka cuma sebagai marketing, sebagai face-nya doang, bukan orang atau the brain behind the brand. Bahkan ada yang dari mereka tuh mendapatkan title-titlean gitu buat seru-seruan gitu. Secara hukum gue tidak tahu apakah itu boleh apa enggak, apakah itu sah apa enggak, gue nggak ngerti. Yang pasti ya mereka beneran kerja, mereka berusaha untuk memarketingkan atau mikirin gimana cara bikin kontennya, dan ya sebagai frontman, sebagai face dari sebuah brand itu ya nggak main-main gitu. Mereka benar-benar kerja gitu. Ya brand ambassador seperti itu sebenarnya harusnya. Tapi ya title-nya mereka nggak mau dibilang sebagai brand ambassador gitu. Kalau brand ambassador kan di otak kalian kan terkesannya ada brandnya dulu, terus pinjem persona siapa untuk jadi depannya brand ini gitu. Sedangkan yang sekarang kan konteksnya adalah ini brand tahu-tahu muncul dan orang ini menjadi frontman-nya gitu. Jadi barengan gitu. Seakan-akan frontman-nya inilah yang juga menginisiasi brand tersebut. Untuk kasus
kasus Logan dan KSI bisa jadi, bisa nggak, kita nggak pernah tahu. Tapi praktek yang kayak gini udah sering banget ya. Dan sekedar informasi, minuman ini sebenarnya lagi viral-viralnya tapi juga lagi bermasalah-bermasalahnya. Di beberapa negara minuman ini dibatasi hanya untuk 18 tahun atau bahkan sampai di-ban dan ditarik dari pemasaran karena dianggap belum lulus dari uji coba kesehatan di tiap-tiap negara tersebut. Tapi kalau menurut kalian marketing atau nge-branding dengan cara seperti ini gimana? Komen di bawah. Sekali lagi, ini gue ngebahas KSI sama Logan Paul dan ini terjadi di Amerika dan di Inggris. Gue nggak tahu ya kalau yang di Indonesia kayak gimana. Apakah ada yang mirip-mirip, ada yang sama? Wah, kurang tahu ya bang, maaf. Ntar coba kalian cari tahu sendiri aja. Kalau kalian suka sama konten-konten kayak gini, ngebahas marketing di internet dan lain-lainnya, kalian bisa support gue dengan klik tombol subscribe di bawah. Atau kalian bisa support langsung gue dengan klik tombol join atau gabung sehingga kalian menjadi member di channel ini dan mendapatkan banyak perks. Salah satunya adalah bisa masuk Discord private gue dan ngobrol bareng gue. Sejujurnya gue sangat-sangat pengen nyobain Prime dengan apapun kontroversinya. Kalau gue mungkin visit ke negara yang jualan Prime, gue pasti akan beli dan maybe I will review it for you guys. Tapi ya untuk sekarang, stay clean and sound.